感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢俊宏台长，感恩师兄们。Jika dalam sharing saya ada kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Buddha Dharma, mohon Kuan Yin Pusa dan Long Tian Hu Fa Pusa welas asih memaafkan saya. Selamat malam semuanya. Saya Susan dari Batam. Saya mau berbagi pengalaman mengenai rintangan karma 369. Setelah saya menekuni Siling-Famen, banyak sekali perubahan dalam kehidupan saya. Dan setiap hari sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kuan Yin Pusa dan Master Lu. Apabila saya tidak mengenal Siling-Famen, saya tidak tahu berapa banyak lagi karma yang akan saya buat karena kebodohan saya sendiri. Ini hanyalah sebagian kecil dari pengalaman saya. Tahun 2019 adalah rintangan 369 saya. Usia saya 39 tahun, kebetulan ulang tahun saya pada bulan Desember. Saya menghibur diri sudah melewati tahun 2019. Berarti rintangan saya sudah lewat. Karena tahun 2020 sudah tahun berikutnya. Akan tetapi kalau tidak salah ingat di bulan Februari, masih dalam tahun baru Imlek 2020, saya terjatuh dari tangga di Kuan Yin Tang Batam. Mengingat sebelumnya sekitar 6 tahun yang lalu, sebelum saya menekuni Siling-Famen, saya pernah terjatuh dari tangga kantor. Saat itu saya di lantai 3 karena sandal licin, maka saya terpeleset dan terjatuh dari tangga, kena ke tulang ekor, sakit, dan saya membutuhkan sedikit waktu untuk berdiri dan rekan kerja saya di lantai 1 dan 2 mendengar suara saya jatuh dan datang membantu saya. Setelah itu saya langsung pulang ke rumah, juga tidak tahu mau berobat kemana, dan agak kesulitan membawa mobil pulang. Sesampai di rumah juga tidak tahu bagaimana. Setelah itu teman saya membawa saya ke Sinsei. Pada saat itu saya sangat menderita. Saya tidak bisa kelamaan dalam satu posisi, tidak bisa mengangkat barang yang agak berat, tidak bisa bergerak dengan leluasa. Saya tidak kunjung sembuh, sembuhnya mungkin sekitar 60%. Setiap bangun tidur, tulang punggung saya seperti kayu, seperti bukan punggung saya. Shinsei mengatakan, sudah berobat beberapa bulan, kenapa saya masih belum sembuh juga? Padahal beliau juga pernah terluka kena ke tulang ekor yang jauh lebih parah tetapi bisa cepat sembuh. Singkat kata, saya juga sudah berobat ke Malaysia, ke dokter yang terkenal, yang banyak sekali pasiennya, ke Singapura, ke Sinsei tulang yang terkenal juga. Tetapi tetap tidak bisa sembuh total, masih sekitar 30% lagi belum sembuh. Saya berkata kepada teman saya bahwa saya tidak boleh terjatuh lagi, akan berakibat fatal. Setelah pertengahan tahun 2015, saya menekuni Siling-Famen. Saya dengan rajin membaca parita, berikrar berbuat baik, melepas makhluk hidup. Sekitar 6 atau 7 bulan setelah menekuni Siling-Famen, saya bervegetarian penuh. Tanpa disadari, saya lupa dengan sakit saya dan tidak tahu kapan akhirnya tersadar saya sudah sembuh. Kembali kepada periode rintangan 369 ini, saya bermimpi Master Lu datang memberikan berkah kepada saya dengan menempelkan telapak tangan beliau di atas kepala saya. Saya sudah tahu ini rintangan besar dan lagi-lagi Master membantu saya memikul karma. Saya bersalah kepada Master Lu. Melewati awal tahun itu, saya tidak tahu kenapa sudah hampir tiba di lantai 1 Kuan Yin Tang. Tinggal beberapa anak tangga lagi, tiba-tiba bisa terjatuh dan saya mendarat dalam posisi terduduk di lantai dengan alas keset kaki dan mendaratnya mulus, tidak ada rasa sakit sama sekali, seperti duduk sendiri dengan pelan. Karena refleks, saya memegang pegangan tangga dengan sangat erat sehingga tangan saya agak sakit dan ketika terjatuh, pergelangan kaki saya terkilir dan terdengar suara tulang bergerak dari posisinya. Saya terdiam dan muncul dalam pikiran, ini jangan-jangan tidak bisa berjalan lagi. Rekan sedharma datang membantu saya, beliau dengan pelan mengurut kaki saya dan tidak terasa sakit. Kalau sakit pasti disentuh akan terasa. Saya bangun dengan pelan, sungguh ajaib, tidak sakit dan bisa berjalan, tidak seperti terjatuh sebelumnya. Selanjutnya saya menjalani aktivitas di Kuan Yin Tang seperti biasa dan ketika pulang ke rumah saya bisa membawa mobil.
Sampai di rumah, saya periksa ada sedikit bengkak di pergelangan kaki dan saya hanya menggunakan arah obat saja. Tidak perlu ke sinse, hanya sedikit sakit tetapi bisa bergerak dengan leluasa. Keesokan harinya tetap bisa pergi melepaskan ikan dan mengangkat ember ikan yang berat. Saya selalu mendengar rekan sedharma yang terkena musibah dan ajaibnya tidak merasa sakit. Sekarang saya juga merasakannya sendiri. Apabila tidak ada lindungan dari bodhisattva, kondisi seperti ini tidak mungkin sebaik ini. Masih bisa beraktivitas seperti biasa, karena posisi ini sama dengan sebelumnya terduduk di posisi tulang ekor, persis pada luka lama. Kemungkinan besar bisa berakibat lumpuh atau kondisi fatal lainnya. Minimal tidak bisa menjalankan aktivitas beberapa bulan dan sudah pasti akan mempengaruhi pekerjaan dan kehidupan saya. Pada rintangan 369 ini, saya tidak sanggup membaca Xiaofangzi, khusus seperti yang diajarkan Master Lu. Saya membaca Xiaofangzi seperti biasa sesuai kemampuan saya, dibakar setiap minggu dan malahan jumlah berkurang dari biasanya. Karena saya membaca Xiaofangzi untuk beberapa penerima dan PR untuk beberapa anggota keluarga. Tetapi saya berusaha ke Kuan Yin Tang melepaskan makhluk hidup, membabarkan dharma kepada umat yang berjodoh. Saya, Susan, benar-benar sangat berterima kasih kepada Kuan Yin Busa, berterima kasih kepada Master Lu dan berterima kasih kepada semua makhluk. Sampai di sini kesaksian saya. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢俊宏台长，感恩师兄们。